Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pecinta keterampilan elektronika, selamat jumpa kembali dengan saya Baihaqi pada channel kursus elektronika. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai cara kerja bagian horizontal daripada mesin TV. Untuk kita bisa nyervis televisi, maka kita harus tahu fungsi atau kerja dari masing-masing blok atau blok bagian TV. Pada video sebelumnya sudah saya buatkan mengenai blok diagram daripada televisi. Yang kali ini kita mempelajarinya secara diagram skematik. Pada video kemarin saya buatkan mengenai blok power supply. Sengaja saya buatkan video secara runut ya. Jadi nanti nyerpisnya juga sesuai urutan yang runut yang saya buatkan video sekarang ini. Nah, kemarin power supply, maka sekarang kita bagian blok horizontal ya. Jadi nyerpisnya pun begitu nanti. Nyerpis TV-nya pun harus sesuai dengan urutan-urutan video yang saya buatkan. Oke, kita mulai. Kemarin kita bagian sini ya, segini nih pada video sebelumnya, yaitu bagian power supply. Nah, setelah bagian power supply, maka meningkat kita ke bagian horizontal ya. Nah, horizontal ini termasuk dengan playback ya. Ini playback nih. Ini harus playback. Oke. Sebelum saya teruskan mengenai cara kerjanya bagian horizontal ini, ya, akan saya beritahu dulu bahwa bagian horizontal ini adalah bagian yang membuka layar dari, kalau ada layar TV begini, yaitu membuka layar dari kiri ke kanan ya, atau dari kanan ke kiri ya. Jadi mesin TV itu ada dua blok yang membuka layar. Kalau dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, itu ya blok ini nih disebutnya dengan blok vertikal. Ya, kalau untuk membuka layar agar cahayanya nampak dilihat oleh mata kita, maka dari kiri ke kanan itu adalah bagian blok horizontal ini. Ya, sehingga saya kasih contoh sedikit saja ya. Kalau ada TV yang hanya garisnya dari atas ke bawah saja itu ya nyalanya, berarti dia yang bukaan horizontalnya rusak. Nah, kalau bukan horizontalnya rusak itu berarti bagian ini ya, bagian horizontal ya. Diingat ya, bagian horizontal adalah untuk membuka layar dari kiri ke kanan. Sekarang kalau saya contohkan begini umpamanya, layarnya hanya ada garis dari kiri ke kanan gitu ya. Ya, siapa yang rusak? Yang rusak berarti bagian vertikal. Kenapa? Karena yang bukaan ke atas ke bawah nggak ada, jadi adanya garis ini. Kalau bukaan ke atas ke bawah semuanya normal, gitu ya, maka layar ini akan penuh dengan dengan cahaya. Kalau bukaan layarnya atas dan ke bawah juga umpamanya ke kiri ke kanan dan atas ke bawah juga rusak, maka dia hanya ada titik doang di sini, satu gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke bahasan kita. Perhatikan ya, sinyal yang dari pemancar ya, ini datangnya dari sini dibagi dua. Sini sebelumnya kan video sudah saya buatkan cara
garis besar kerja TV. Nah, yang satu ini masuk ke, nah ini horizontal. Nah, ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, kemudian ke playback, ya. Nah, bagian ini, ya, nih ada tulisannya horizontal osilator. Nah, ini cara kerjanya seperti SMPS, ya. Jadi di sini ada pembangkit frekuensi ini pembangkit frekuensi, ya. Ini nih ada coil dengan C dengan R. Ini pembangkit frekuensi. Kemudian frekuensi itu karena masih kecil dikuatkan oleh ini, ya. Ini transistor driver. Ini kemudian ini transistor finalnya nih melalui output transformator, ya. Output transformator sama dengan seperti apa amplifier yang pakai OT, ya. Jadi ini adalah OT, kemudian keluar dari OT masuk ke transistor finalnya, ya, horizontal output. Nih, horizontal output ini kalau pada SMPS, power supply SMPS itu ya itu transistor yang langsung disambungkan ke lilitan primernya daripada trapo pada power supply SMPS seperti begitu, ya. Frekuensi ini nilainya yang dibangkitnya itu adalah 15 ribuan, ya, 15 kilo. 15 kilo, 15 ribu frekuensinya. Jadi ini nih bagian osilator ini, horizontal osilator ini membangkitkan frekuensi 15.000. Kemudian frekuensi ini masih lemah dikuatkan oleh driver ini. Kemudian dimasukkan ke trafo OT, kemudian keluar ke transistor final yang menggerakkan ini. Oke. Ini tujuannya apa? Ada trafo di sini, ini tujuannya apa? Ini sebetulnya sama dengan SMPS, ya, sama dengan power supply SMPS, cuma bedanya kalau SMPS justru dari 220 jadi kecil, ya. Jadi kecil jadi berapa? 12 atau 15 atau 18 tergantung kebutuhan. Kalau ini ada salah satunya yang justru dia tegangannya jadi naik. Nah, yang ini nih, dinaikkan tegangannya. Walaupun di sininya power supply-nya menggunakannya itu 11,5 volt, ya, yang masuk ke dalam ini 11,5 volt, tapi keluar di sininya ini 20 sampai 30 ribu volt, ya. 20 sampai 20 sampai 30 ribu volt, tapi arusnya kecil, ya. Karena arusnya kecil tidak begitu apa ya, tidak begitu membunuh ke manusia. Ya walaupun bisa saja membunuh tapi tidak sangat membunuh seperti tegangan 20 ribu volt yang ada di udara terbuka yang punya PLN itu, ya. Jadi tegangannya 20 sampai 30 ribu volt tergantung ukuran layarnya, ya, tergantung incinya. Tetapi ampernya kecil sehingga tidak begitu membunuh orang, ya. Walaupun ada kejadiannya yang bisa mati karena tegangan playback ini. Oke, kita lihat dari playback ini masuk ke dalam CRT, lihatnya masuk ke dalam CRT. Nah, inilah yang menimbulkan cahaya, ya. Jadi tegangan inilah yang menimbulkan cahaya pada layar CRT ini, ya. Ini layar CRT-nya. Ya. Jadi kalau si dioda ini rusak gitu, ya. Ini maka di layar sininya tidak akan ada cahaya, ya, tidak akan ada cahaya. Tetapi dioda ini karena dikemas di dalam satu kesatuan dengan playback, maka kalau rusak ya sudah diganti satu playbacknya saja.
ya, nggak bisa ganti diodanya saja. Tapi ada juga memang playback yang diodanya kalau rusak bisa diganti, ada juga ya. Tapi kebanyakan biasanya diodanya sudah dicetak dan kalau rusak nggak bisa diganti. Ya, oke, saya ulangi nih cara kerjanya. Sinyal sinkronisasi yang dari pemancar datangnya dari sini ya, datangnya dari sini nih, dari bagian sini nih datangnya nih ya, ke sini, ke sini, ke sini, ke situ ya. Tapi saya singkat saja dari sini masuk ke bagian ini sebagai osilator membangkitkan frekuensi 15.000, kemudian masuk ke transistor driver, kemudian diumpankan ke trafo output, kemudian dari trafo output diumpankan ke transistor final, kemudian dia diumpankan ke playback. Nah, kalau ke playback ini adalah untuk memberi cahaya membangkitkan cahaya kepada CRT. Nah, sekarang mana yang tugas untuk membuka layar dari kiri ke kanan? Nah, ini saya hapus dulu itunya. Nah, ini dari sini. Nah, ini ke sini. Nah, ini ya. Nih, gelung nih ya, konde atau gelung atau deflection yoke ya. Ini yang tugasnya membuka layar dari kiri ke kanan. Dipasangnya ini nih, konde itu adanya di sini nih ya, di belakang, di sini nih, ngegamplok di sini nih. Ya, nih dipasangnya di sini nih, gamplok di sini nih. Ya, tapi digambarkannya di sini terpisah gitu ya. Tapi kenyataannya dipasangnya di sini nih. Ada yang nyebut konde, ada yang nyebut gelung, ada juga yang menyebut dengan deflection yoke ya. Kalau bahasa Inggrisnya deflection yoke. Ya. Jadi tugas daripada bagian horizontal ini ya, dari sini nih adalah dua tugasnya atau fungsinya. Satu, membangkitkan cahaya ya, cahaya. Jadi yang membangkitkan cahaya itu adalah yang dioda tegangan tinggi dari playback. Kemudian satu lagi tugasnya adalah ini membuka layar ya. Jadi beda antara menerbitkan cahaya dengan membuka layar ya. Jadi kalau layar televisi begini, ini saya gambarkan kotak ini, itu ya, itu. Kalau rusak ininya, pembuka layarnya ini, pembuka layar atas bawah, ini pembuka layar kiri kanan. Ini saya gambarkan ininya gini. Kalau rusak ininya nih ya, dua-duanya umpamanya, tetap cahaya ada, tapi pada bentuk titik. Hanya dalam bentuk titik di tengah. Jadi beda fungsi antara gelung ya, gelung ini dengan playback ya. Jadi kalau gelungnya rusak ya, playback tetap ada cahaya titik di tengah. Kalau dua-duanya gelung vertikal dan horizontalnya rusak. Tapi kalau vertikal dan horizontalnya ini baik, ya baik. Tapi ininya rusak, namanya ini trafo lah, ininya playback aja segitu ya, satu unit ini rusak, ya tetap di sini akan gelap, ya di sini akan gelap. Tidak, walaupun katanya yang ininya baik, tapi yang dioda ininya putus ya, atau trafo
playbacknya yang rusak, putus gitu ya, tetap dia layarnya akan gelap ya. Jadi di horizontal ini, bagian horizontal ini tugasnya satu adalah menimbulkan cahaya, yang satu lagi ke sini adalah membuka layar dari kiri ke kanan atau disebut horizontal ya. Dua-duanya ini digerakkan sekaligus oleh transistor ini. Jadi transistor horizontal output ini dia bertugas sekaligus menghidupkan dua, menghidupkan trapo playback ya, juga menghidupkan gelung atau konde atau deflection yoke untuk membuka layar dari kiri ke kanan. Oke. Ya, oke. Sebelum ditutup sama saya terangkan lagi ya. Pintas. Sinyal datang dari pemancar dari sini, kemudian masuk ke dalam osilator ini, kemudian masih lemah dikuatkan oleh ini, kemudian keluar diumpankan ke trafo output, kemudian masuk ke transistor final playback, kemudian menggerakkan playback untuk membangkitkan tegangan tinggi, yaitu untuk cahaya sini. Juga dia menggerakkan konde untuk membuka layar dari kiri ke kanan. Oke, sekarang bagaimana kejadiannya kalau sinyal dari sininya nih nggak ada nih, putus sinyal yang dari sininya nggak ada. Apakah ini tetap cahaya ada dan bukaan layar itu ada? Ada tetap ya, tetap ada. Walaupun jalur ini umpamanya nih masuk ke sini sinyal dari pemancar ini nggak ada, putus umpamanya ini ya. Ini tetap osilator ini tidak tergantung kepada sinyal yang dari sini ya. Dia nggak tergantung dari ini ya. Jadi dia independen ya, bekerja sendiri. Jadi osilator itu bekerja sendiri dia membangkitkan frekuensi sendiri tanpa bantuan dari sini ya, nggak pakai bantuan dari sini juga ya, tanpa bantuan dari sinyal dari pemancar, sinyal sinkronisasi disebutnya yang dari pemancar itu, dia bekerja sendiri ya, sehingga yang namanya cahaya itu walaupun tipinya ini tidak menangkap sinyal atau anggap saja rusak lah bagian ininya nih, segini umpamanya gitu ya, yang penting power supply-nya normal ya, dan dia si power supply ini lihat nih bisa menyuplai ke sini, tegangannya tuh ke sini ya, dan juga bisa menyuplai ke playback juga tegangannya nih ke sini, ke playback nih ke sini, maka dia tetap akan keluar cahaya ya, karena si osilator ini independen, dia artinya membangkitkan frekuensi sendiri, hidup sendiri frekuensinya tanpa bantuan dari sinyal dari pemancar ya. Makanya walaupun tidak menangkap sinyal, tidak ada gelombang, kalau bagian deflection yoke-nya ini baik dan playback-nya ini baik dan juga bagian vertikalnya baik, tetap cahaya ada, cuma nggak ada gambar ya. Sudah saya terangkan pada sebelumnya kan, gambar dengan cahaya itu beda. Cahaya itu adalah ibaratnya kalau bioskop, cahaya itu adalah layar ya, layarnya ya. Layarnya. Kalau video itu adalah gambarnya ya, gambar yang bergeraknya. Demikianlah mengenai cara kerja bagian horizontal daripada pesawat TV. Jangan lupa pijit knop subscribe dan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Kalau ikhlas silahkan bersubsidi dalam bentuk mengisi
pulsa, nomor HP saya, atau membelikan token listrik untuk menunjang kegiatan kursus online ini. Nomornya ada pada deskripsi. Sampai jumpa pada video berikutnya.